kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Sebelumnya, yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh kasih jempolnya dulu dong Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, biar semangat kita semua. Nah, firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang mau boleh katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita itu pasti mengalami yang namanya badai kehidupan, ya. Atau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak mengalami badai? Boleh lambaikan tangannya kalau ada. Tentunya nggak ada ya, kita semua pasti punya badainya masing-masing. Nah, badai itu bisa berupa banyak hal, ya kan? Badai itu bisa terjadi di dalam pekerjaan kita, ya kan? Perekonomian kita, keluarga kita, dan masih banyak lagi lainnya. Ironisnya Bapak Ibu Saudara ya, banyak itu orang berpikir menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus artinya hidup tanpa masalah. Nah, di sini problemnya Bapak Ibu Saudara ya. Itu merupakan sesuatu yang membuat orang tuh banyak kehilangan pengharapan. Itu yang menyebabkan banyak orang kecewa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mau hidup nyaman tanpa masalah, ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mau hidup tenang, ya, kalau mau hidup berkelimpahan, jangan masuk Kristen. Kenapa? Karena motivasinya sudah salah. Itu Bapak Ibu Saudara, keras ya. Jadi jangan masuk Kristen kalau memang motivasinya seperti itu. Karena jelas firman Tuhan tuh berkata di dalam Matius 16 ayat 24, dikatakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, melainkan juga harus menyangkal dirinya. Baru di situ dikatakan mengikut aku. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa badai, kehidupan tanpa masalah. Alkitab tidak pernah menjanjikan akan hal itu. Tetapi sebaliknya, Tuhan itu menjanjikan penyertaannya yang begitu sempurna di dalam badai kehidupan setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Tuhan itu mau menyatakan kuasanya melalui setiap kehidupan orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, sebab dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam kelemahanku sempurna kuasamu. Amin. Disitulah Yesus mau menyatakan kemuliaannya, kuasanya melalui setiap kelemahan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Oleh sebab itu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Bisa nggak mengatakan seperti itu? Katakan kepada masalahmu, kalau hai masalah, Tuhanku lebih besar daripada engkau. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ku berserah kepadamu. Ada amin? Yang setuju kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita dong. Wow, luar biasa ya. Sebab Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Kita harus tahu siapa Tuhan kita, ya. Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Amin. Tapi ingat, kuasa Tuhan itu terjadi pada saat di dalam kelemahan kita. Oleh sebab itu jangan pernah berputus asa kita. Amin. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ada amin Bapak Ibu Saudara.
Siapa yang pegang hidupmu hari-hari ini? Kalau seandainya kamu berpegang pada kekuatanmu sendiri, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak menolongmu, karena kamu bersandar pada kekuatanmu sendiri. Alkitab jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Ketika kita berpegang pada Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga yang akan membukakan setiap jalan-jalan dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakobus menulis surat ini itu kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar karena penganiayaan yang terjadi. Mereka itu kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan keluarganya. Dalam situasi seperti ini, Yakobus malah bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. It's not make sense, Bapak Ibu. Gak masuk di pikiran manusia. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalimat ini itu terdengar sangat bertentangan dengan logika kita. Udah pasti itu. Siapa yang bisa bersuka cita ketika ada yang sedang menderita dari keluarga kita? Namun Yakobus di sini mau mengajak kita untuk melihat pencobaan dari sudut pandang Allah, bukan hanya dari sudut pandang manusia. Ya, seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa saya udah melayani tapi saya juga masih mengalami cobaan, masih mengalami permasalahan. Ya, kenapa? Tapi Yakobus di sini memberikan jawaban yang mengejutkan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Wow, haleluya. Nah, bukan karena penderitaan itu menyenangkan, Bapak Ibu Saudara, bukan. Yang namanya penderitaan itu tentunya tidak membuat kita nyaman, tentunya membuat kita tuh sedih, ya kan, sakit. Tapi di sini ya Tuhan Yakobus mau memberitahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada masalah itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Nah, siang hari ini kita akan bahas mengenai kalimat yang dimaksud di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Terkhusus pada kalimat ini, Bapak Ibu Saudara ya. Ini dia. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita mau membahas mengenai pencobaan ini terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun saya juga yakin tentunya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Jadi jangan ada yang masih berpikir bahwa pencobaan itu berasal dari Allah. Itu adalah pengertian yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Sebab ada tertulis dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seseorang itu dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Alkitab menjelaskan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu pencobaan yang kita alami itu datang dari mana dong? Yang pertama, udah pasti dari si jahat, yaitu iblis. Karena Tuhan Yesus aja dicobain, Bapak Ibu Saudara. Siapakah kita? Siapakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sehingga kita bisa lolos dari pencobaan tersebut? Itu dia. Yang pertama, pencobaan itu berasal dari iblis. Dan yang kedua, pencobaan itu datang dari keinginan diri kita sendiri. Ya, seperti yang ada tertulis dalam 1 Yakobus 14, dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, godaan itu seringkali bekerja melalui keinginan yang kita miliki dan lost control. Disitulah terjadi pencobaan yang berasal dari keinginan diri kita sendiri. Nah, anggaplah dari bahasa Yunaninya adalah hegestate. Nah, kata dasarnya itu hegomai, yang artinya itu menganggap, menilai, memandang, serta mempertimbangkan segala sesuatu dengan cara sesuatu itu memiliki nilai. Jadi artinya gini, Yakobus itu bukan hanya sekedar berkata, coba kamu tenang dulu. Ya, tapi melainkan ini ajakan buat kita semua untuk dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari cara pandangnya Tuhan dalam melihat setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin. Nah, disinilah orang percaya diminta
untuk dapat melihat dari sudut pandang Allah, dari perspektif iman, bukan hanya dari rasa sakit yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Sehingga fokus kita itu tidak hanya pada masalah, melainkan fokus kita tetap tertuju pada Tuhan. Jadi berbicara mengenai anggaplah, itu mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat kita. Amin. Dan yang kedua, suatu kebahagiaan. Ya, di sini menggunakan pasancaran. Artinya bersukacita, bergembira, atau sukacita batin. Menariknya di sini Bapak Ibu Saudara, Yakobus itu menggunakan kata pasan yang artinya sepenuhnya atau segalanya. Artinya Bapak Ibu, bukan pencobaan itu yang menyenangkan, tetapi bahwa setiap kita orang percaya itu tetap dapat memiliki sukacita di tengah pencobaan. Seberapa banyak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika sedang dalam pergumulan, sedang dalam cobaan, apakah sukacita itu masih ada? Itu yang dimaksud. Ya, suatu kebahagiaan itu apapun keadaan kita, mau baik mau buruk, tetapi sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya dalam hidup kita. Dan kita pun tahu bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu melalui proses tersebut. Sebab ada kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan melalui setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Dan yang ketiga Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membahas mengenai jatuh ke dalam. Ya, di sini menggunakan kata peripesete. Ini berasal dari kata peripipto, yang secara harafiah itu menggambarkan seseorang yang terjebak atau masuk ke dalam suatu keadaan. Nah, peripesete ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa memilih pencobaan mana yang datang kepada kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita dapat memilih bagaimana kita harus merespon terhadap pencobaan itu. Amin. Karena itu ketika masalah itu datang, jangan langsung berpikir bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak menyertaiku, Tuhan meninggalkanku. No. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengeluarkan statement seperti itu. Yang setuju katakan amin. Kita harus berpikir bahwa pasti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam hal tersebut. Ya, Tuhan sedang menggunakan proses tersebut untuk menguji iman setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan untuk menghasilkan ketekunan yang membawa kita semakin dewasa di dalam Kristus Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Dan yang terakhir, yang keempat, di sini dikatakan berbagai-bagai pencobaan. Ya, menggunakan kata pieramois poikilois. Ya, pierasmos, yang berarti pencobaan, ujian, atau testing. Sedangkan kata poikilois itu berarti bermacam-macam dan beraneka ragam. Jadi maksudnya gimana? Ya, itu artinya mencakup banyak bentuk ujian dalam hidup kita. Ya, bisa berupa tekanan, masalah, penderitaan, penolakan, kegagalan, konflik, bahkan situasi, segala sesuatu yang menguji iman kita. Jadi yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah ketika kita sedang dihadapi dengan berbagai macam ujian, jangan melihat masalahnya. Itu dia. Lihatlah apa yang sedang Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ayat berikutnya gini dijelaskan Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jangan lihat prosesnya, tapi lihat hasilnya Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 3, dan di ayat lain juga dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang keempat. Sebab ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Dan di dalam kitab Ayub 23 ayat 10 juga berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang setuju katakan amin. Ya, ada lagunya juga Bapak Ibu. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila ia menguji diriku,
ku kan timbul seperti emas. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi kalau kita sedang diproses, jangan protes. Yang setuju katakan amin. Tetapi kita harus enjoy the process. Amin. Saya pun sampai saat ini sedang diproses Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara juga sedang mengalami proses yang berasal daripada Tuhan. Ingat tujuannya, ya, supaya Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Jadi urutannya kita menerima pencobaan untuk menguji iman kita sehingga menghasilkan ketekunan. Nah, setelah itu apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara kerohanian. Amin. Dengan demikian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bukan berarti kita menikmati masalah ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita memiliki sukacita walaupun kita di tengah-tengah masalah. Sebab kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik. Amin. Lalu di kesimpulan di sini saya catat, Yakobus 1 ayat 2 itu mengajarkan bahwa pencobaan itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita ya Bapak Ibu Saudara. Kata hegomai itu menunjukkan bahwa kita harus memilih cara pandang yang benar terhadap setiap pergumulan yang kita alami. Ya, kita tidak bersuka cita karena masalahnya, bukan yang seperti saya contohkan yang tadi, orang tua saya meninggal, saya bahagia. No, tidak seperti itu, ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan dapat memakai setiap permasalahan, pergumulan dalam hidup kita untuk menguatkan iman kita, untuk menghasilkan ketekunan, hingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, dan hidup kita menjadi lebih dewasa secara kerohanian. Amin. Jadi pencobaan bukan berakhir dari perjalanan kita, melainkan setiap pergumulan itu merupakan proses yang Tuhan pakai untuk membentuk setiap pribadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjadi semakin dewasa di dalam Kristus Yesus. Iman yang sejati bukanlah iman yang tidak pernah menghadapi badai. Amin. Melainkan iman yang sejati adalah iman yang tetap berpegang teguh kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika badai belum berlalu, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong setiap hidup kita. Amin. Dan di saat badai itu datang, artinya kita siap untuk terbang bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Nah, karena ada dikatakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Kalau kamu bersama Tuhan, kamu pasti akan terbang tinggi melampaui masalah-masalah hidupmu. Tapi kalau terbang bersama yang lain, jangan pernah berharap, ya, jangan pernah berharap sesuatu yang wah, itu dia, karena kamu bukan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melampaui setiap permasalahan yang ada dalam hidup kita. Amin. Sebab Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya.